Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Tema kita hari ini adalah Alkitab. Sahabat kabar baik ini berkati Tuhan. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena ini adalah merupakan sebuah pertanyaan dari seorang mahasiswa. Orang mahasiswa adalah seorang yang punya latar belakang pendidikan yang baik, tetapi dia tidak mengerti tentang apa itu Alkitab, apa isi daripada Alkitab itu sendiri. Sehingga kesempatan ini kita akan bicara, kita akan bahas tentang hal ini, supaya sahabat pun akan memahami. Jika saudara yang telah memahami tentang hal ini, saudara semakin diingatkan, dan yang belum mengerti, saudara akan mendapatkan pemahaman tentang apa itu Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah sendiri, firman yang keluar dari mulut Allah dan ditulis dan dibentuk menjadi sebuah buku yang disebut dengan buku suci dari Allah. Itu adalah Alkitab. Alkitab adalah sebuah buku yang ditulis dan terlaris dari semua buku yang ada. Seorang penulis yang luar biasa sekalipun menulis sebuah buku, tidak selaris dengan Alkitab. Dalam penjualannya pun sangat terbesar dan terlaris dari semua buku yang ada di dalam dunia. Nah, Alkitab sendiri telah diterjemahkan, jadi dia berbeda dengan buku yang lain. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang ada di dunia. Saudara, sahabat baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, selain dari bahasa-bahasa di dunia, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jepang, Jerman, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya, di Indonesia sendiri Alkitab sudah ditulis di dalam berbagai-bagai bahasa suku. Ada bahasa Balinya, ada bahasa Jawanya, ada bahasa Bataknya, ada bahasa Timurnya, dan berbagai-bagai bahasa lain yang ada di Indonesia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya dikatakan Alkitab ini sangat melampaui atau melebihi, berbeda dengan buku-buku yang lainnya yang ada di dalam dunia ini. Nah, aslinya dari Alkitab ini ditulis di dalam 3 bahasa. Aslinya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Nah, sehingga dikatakan bahwa Alkitab ini merupakan buku yang paling kuno. Kenapa paling kuno? Karena Alkitab ini telah ditulis lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Mana ada buku yang pernah ditulis 4.000 tahun yang lalu? Mungkin tidak ada. Saudara cari di mana-mana pun mungkin tidak ketemu. Alkitab ini sudah ditulis lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh 40 penulis, dan setiap penulis ini mereka hidup pada zaman dan masa yang berbeda-beda. Tetapi yang sangat luar biasa dari Alkitab adalah semua penulisan, baik dari Nabi Musa sampai kepada Rasul Yohanes, semua penulisan itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam setiap kitab ini punya kaitan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ini sangat luar biasa. Nah, walaupun dikatakan bahwa Alkitab ini adalah buku yang paling kuno, tetapi Alkitab juga bisa disebut sebagai buku yang paling modern. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Alkitab ini terdapat atau kita menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terbesar di dalam dunia. Apa itu pertanyaan-pertanyaan itu? Simpel saja. Yang pertama adalah, dari mana asal kamu? Itu ada di dalam Alkitab. Dari mana asal kamu? Mengapa saya ada di sini? Untuk apa saya hidup? Kemana tujuan hidup saya? Semua itu ditulis di dalam Alkitab, sehingga bisa dikatakan ini merupakan buku yang termodern pula. Jadi Alkitab itu buku yang tidak dimakan oleh waktu, tidak dimakan oleh zaman. Tidak saja dikatakan sebuah buku sejarah, tetapi buku ini punya
punya muatan-muatan yang sangat luar biasa, karena ini adalah firman Tuhan sendiri. Ini adalah ilham, firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh para nabi dan rasul. Nah, di dalam Alkitab itu ada dibagi atas dua bagian yang sangat besar yang kita tahu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau intisari dari Perjanjian Lama itu menceritakan tentang karya-karya Allah bersama manusia, tentang penciptaan. Namun intisari dari Perjanjian Baru itu menceritakan tentang kelahiran Yesus, kehidupannya, perjalanan pelayanannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, kesembuhan, pengampunan dosa, bahkan sampai kepada kematian Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya dari antara orang mati dan pengangkatannya ke surga. Itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa ini di dalam Perjanjian Baru. Jadi Alkitab, saya ulangi, terdiri dari dua bagian sangat besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan yang paling penting yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita dapat melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saya mau mendorong sahabat supaya senantiasa mempelajari, membaca dan mempelajari Alkitab, merenungkan dan melakukan setiap perintah dan larangan yang telah ditulis di dalam Alkitab. Kita mau mengikuti teladan Yesus dan percaya kepada Yesus karena Dia adalah firman Allah yang hidup. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, sahabat, saya akan baca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Bapa sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, yang sedang kita bahas adalah Alkitab. Alkitab berisi firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan di ayat 14 itu adalah Yesus, pribadi dari Yesus sendiri. Itulah sebabnya ketika saya ditanya apa itu Alkitab, saya bisa berkata bahwa Alkitab itu adalah Yesus. Alkitab itu adalah Kristus sendiri. Alkitab itu adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin buku ini sahabat bisa taruh kemana-mana saja, bisa lupa di tempat-tempat lain, tetapi jangan sampai isi daripada buku ini yang adalah firman itu saudara abaikan itu, karena itu menyangkut kehidupan kita untuk masa sekarang, masa yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tujuan dari firman Allah, kita akan lihat tujuan dari firman Allah itu di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Dikatakan bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sahabat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tujuan dari firman Allah. Firman Allah ditulis untuk apa? Supaya saya dan saudara dapat memperbaiki kehidupan kita, hidup sesuai dengan firman Allah, menjadikan firman itu sebagai kompas, sebagai arah, sebagai petunjuk arah di dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita dalam kebenaran.
sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita terarah, supaya kita dapat melihat arah yang jelas seperti apa dalam kehidupan kita. Kita butuh firman Allah, kita butuh yang namanya Alkitab. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gunakanlah Alkitabmu dengan baik, bacalah Alkitabmu dan pelajarilah apa sebetulnya makna yang terkandung di dalam Alkitab itu. Karena dengan Alkitab yang isinya adalah firman Allah, kehidupan saya dan saudara makin diubahkan, makin diberkati, dan makin mengenal sesungguhnya siapa Tuhan dan arah tujuan kehidupan kita. Kiranya segmen ini dapat memberkati sahabat, dan terus tonton dalam segmen-segmen berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen supaya kita menjadi sebuah keluarga dalam satu komunitas kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom, haleluya.